Konflik batin kamu dan dia tidak akan memudarkan rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke, di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, tiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan tiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, konflik batin antara kamu dengan dia tidak akan memudarkan perasaannya padamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Pentacles. 9 koin muncul, hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya, terhadap kehidupan dari dia, oke, seseorang yang mungkin saat ini lagi berkonflik batin denganmu, teman-teman. Kalau dikatakan konflik batin berarti apa ya? Di dalam sebuah hubungan selalu saja mengedepankan yang namanya ego, ya. Saling ego mungkin juga bisa jadi keras kepala, ya, selalu bertindak gegabah, tidak mendengarkan ucapan, ya, omongan seseorang yang disayangi. Jadi itu yang menimbulkan adanya konflik batin, dan bahkan mungkin konflik batin yang terjadi karena keegoisan masing-masing ini membuat hubungan kamu menjadi terpisah. Oke. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri, meskipun ada konflik batin yang sedang terjadi antara kamu dengan dia, ini sedikit pun tidak memudarkan ya perasaan dia kepadamu, teman-teman. Perasaannya masih sama, ya, perasaannya masih sama. Dan kenapa kamu terpisah? Jadi, aku punya The High Priestess. Kalau melihat dari kartu kedua ini sih sebenarnya ya bisa jadi dia ataupun bisa jadi kamu. Saat ini memang mencoba untuk melakukan sebuah evaluasi diri, perbaikan diri. Nah, ini bagus. Dan memang sih ya seharusnya seperti itu ya. Ketika selalu ada konflik di dalam sebuah hubungan karena keegoisan masing-masing. Jadi memang kudu harus ada melakukan sebuah perbaikan diri. Apalagi ketika menyadari bahwasanya kamu tuh masih menyayangi dia dan kemudian sebaliknya. Jadi kan selama ini selalu saja mengikuti hawa nafsu daripada hati, selalu mendengarkan hawa nafsu ya daripada hati. Dan memang sih ujung-ujungnya pasti sebuah penyesalan, dan perbaikan ini tentu kamu harus melakukan secara menyeluruh ya. Ya, dan ketika energi ini adalah energi dia juga, mungkin saat ini dia lagi melakukan sebuah perbaikan diri secara spiritual. Ya, lebih mendekatkan diri terhadap Tuhannya masing-masing ya, lebih mendekatkan diri terhadap Tuhannya. Begitu pula kamu sih seharusnya kan gitu. Nah, kemudian aku punya The Lovers. Ini sesuatu hal yang memang luar biasa. Ketika sudah sama-sama saling menyadari introspeksi terhadap kesalahan ya. Jadi kalau dikatakan itu kesalahan masing-masing, sama-sama memiliki kesalahan, bukan kesalahan dia saja ataupun kamu saja, teman-teman. Maka itu tadi aku katakan bahwasanya penting untuk saling introspeksi diri, ya. Sehingga ketika sudah saling menyadari ya kehilangan ketika mungkin lagi berpisah, ya,
kehilangan ketika mungkin dalam fase mencoba untuk perbaikan diri masing-masing. Dan pada akhirnya ketika memang sudah waktunya, kamu akan dipertemukan kembali kok dengan dia. Ya. Dan bahkan aku melihat dia itu bakal kembali kepada kamu. Ini takdir Tuhan loh, takdir semesta. Kamu akan kembali dipersatukan. Dan kali ini keadilan akan kamu peroleh, ya, di dalam sebuah hubungan deh. Terlihat segala sesuatunya nanti bakal stabil. Dan kapan dia akan kembali, teman-teman? Ketika memang kamu sudah berharap banget nih, ya kan? Berharap mungkin dia ingin menghubungi kamu, ya. Dan aku melihat memang dalam waktu dekat ini dia akan segera mencoba terkoneksi kembali denganmu, ya. Dia selalu merasakan adanya getaran energi semesta yang membuat dia itu merasa sangat bergejolak ketika mengingat dan melihat fotomu. Dan pada akhirnya memang sebuah penyatuan besar terhadap energi yang selama ini tidak stabil, maka segala sesuatunya akan kembali stabil, seimbang, ada kemenangan dan keadilan besar. Ya, nantinya di dalam sebuah hubungan. Wow. Ternyata ada hal besar yang memang harus kamu pahami di sini. Selain mungkin konflik batin yang disebabkan karena keegoisan masing-masing, ternyata di balik, ya kan, perpecahan ataupun perpisahan sementara antara kamu dengan dia ini juga diakibatkan karena adanya sebuah energi yang selalu saja mencoba untuk menghasut hubungan kamu dengan dia. Ini bakal sulit ketika memang kamu masih dikelilingi. Hubungan kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang toksik, yang dimana mereka sangat berambisi untuk memisahkan kamu. Ya, memisahkan kamu. Nah, penting juga bagi kamu dan dia, ya, ketika memang dia kembali menghubungi kamu dan bakal terkoneksi kembali denganmu, kembali kepada kamu, teman-teman, maka hal yang harus kamu lakukan di sini adalah menjaga sebuah komitmen. Ya, kalau introspeksi diri tadi sudah jelas, kamu bakal lebih bijak, ya harus lebih bersabar. Dan kemudian adalah sikap untuk saling mempercayai satu dengan yang lain. Karena kalau tidak ada sebuah sikap saling percaya satu dengan yang lain, maka adu domba, ya fitnah, dari energi-energi pihak ketiga ini bakal menghancurkan hubungan kamu kembali dan ujung-ujungnya bakal sia-sia, ya kan? Kemudian yang terakhir aku punya Three of Swords, 3 pedang. Ternyata benar memang. Ya, ada energi-energi yang selalu saja berusaha ya memisahkan kamu, ya, kebenciannya, kemudian irinya, dan kemudian ada indikasi bahwasannya dia ingin menjadi pihak ketiga di dalam sebuah hubungan. Ya, ingin merebut pasangan kamu, mungkin juga dari kamu. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.